Zaman sekarang banyak orang yang susah tidur, sulit tidur. Betul? Ada juga yang banyak pikiran, overthinking. Betul? Ada juga yang was-was, takut, anxiety, dan lain sebagainya. Ini salah satu tanda kecemasan ada dalam diri dan batin tidak tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pemirsa yang budiman, kesempatan kali ini mari kita sedikit bahas tentang bagaimana ketenangan hati, rahasia ketenangan hati. Pemirsa yang budiman, zaman sekarang banyak orang yang susah tidur, sulit tidur. Betul? Ada juga yang banyak pikiran, overthinking. Betul? Ada juga yang was-was, takut, anxiety, dan lain sebagainya. Ini salah satu tanda kecemasan ada dalam diri dan batin tidak tenang. Maka mari kita lihat bagaimana Islam memberikan solusi atas fenomena yang terjadi bukan hanya saat ini saja sebetulnya, tapi sejak manusia ada, manusia itu selalu ada namanya gejolak batin. Di dalam Islam mengatur bagaimana gejolak batin ini atau gejolak pikiran ini bisa diantisipasi. Paling tidak dikurangi intensitasnya atau bahkan betul-betul totally cure dan juga totally hilang sama sekali. Walaupun nanti muncul, nanti akan ada lagi cure-nya. Apa itu? Mari kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala pembimbing jalan kita yang akan menyembuhkan segala macam penyakit-penyakit kita, baik itu penyakit batin maupun penyakit fisik, memberikan panduannya di surah Ar-Ra'du ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang? Allah menyebutkan di sini ada hati. Karena sesungguhnya ada organ vital atau ada objek vital yang ada di dalam tubuh manusia, baik itu tubuh sebagai tubuh fisik maupun tubuh non fisik. Rasulullah SAW menyebutkan yang disebut itu adalah qalbu. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh. Apabila qalbunya ini sehat, maka sehatlah seluruh tubuhnya. Dan apabila fasadat, apabila rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Ala wahya al-qalbu. Tidak lain itu adalah qalbu, hati. Nah, hati ini kalau berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menjadi tenang. Oleh karena itu, salah satu di antara obat agar kita menjadi tenang hati adalah zikrullah, mengingat Allah. Mengingat Allah dengan membaca ayat-ayatnya, dengan berzikir kepadanya. Banyak cara orang berzikir. Bisa mengucapkan misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Atau bisa juga beristighfar astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau juga menyebutkan kalimat-kalimat yang lain. Semisal la haula wala quwata illa billah. Kapan dipraktekannya? Ketika kita punya pikiran yang terlalu over, ketika kita punya hati yang gelisah, takut, khawatir, maka mulailah membaca zikir ini. Ini cara yang pertama. Lalu kemudian ada juga cara yang kedua. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, baginda panutan kita, beliau menyampaikan, ajaban li amrin mu'min. Sungguh ajaib sekali urusan orang beriman itu. Apabila dia mendapatkan musibah, bencana, atau ujian, maka dia bersabar. Dan itu baik untuknya. Dan apabila dia mendapatkan rahmat, kebaikan, kesenangan, dia bersyukur. Dan itu pun baik untuknya. Nah, dalam ayat ini atau dalam hadis ini Rasulullah memberikan panduan kepada kita 2 S.
S yang pertama adalah sabar, S yang kedua adalah syukur. Maka pada prakteknya kalau kita mengalami misalnya kecemasan, maka yang pertama kali kita perlu lakukan adalah sabari. Oh, saya sedang cemas nih. Maka saya pertama adalah ikuti prosesnya sambil sabar. Yang kedua, syukuri. Bagaimana kita bersyukur atas kondisi yang sedang kita alami. Mungkin yang kita alami adalah kondisinya tidak ideal atau justru mungkin menyakitkan. Bahkan mungkin mengenaskan. Bagaimana caranya kita bisa bersyukur? Maka Rasul memberikan panduan. Salah satu indikator syukur yang sukses itu adalah man lam yashkur alal qalil lam yashkur alal katsir. Siapa yang tidak mampu bersyukur kepada sesuatu yang kecil, dia pasti tidak akan mampu bersyukur pada sesuatu yang besar. Artinya apa? Masih banyak sesuatu yang bisa kita syukuri. Contohnya adalah misalnya kita lagi terpuruk karena ujian, beban hidup yang begitu berat, apalagi zaman sekarang, kondisi sekarang luar biasa, himpitan ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian kita bersyukur. Bersyukur alhamdulillah masih bisa bernafas. Bersyukur alhamdulillah masih bisa mendengar, masih bisa melihat, masih punya sehat, masih punya nikmat luang dan lain sebagainya. Banyak hal yang bisa kita syukuri. Ini yang kedua, 2S, sabar, dan yang kedua adalah syukur. Lalu berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah artinya adalah berusaha sekuat tenaga agar kita bisa mencari solusi atas masalah yang sedang kita hadapi, atas tekanan batin atau sesuatu yang kita sedang hadapi ini. Kemudian setelah kita berusaha, kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tawakal yang benar adalah usaha dulu, baru kemudian serahkan kepada Allah. Bukan serta-merta, wah serahkan aja semuanya kepada Allah, lalu kemudian tiduran. No, big no. Tapi justru kita harus berusaha dulu, baru kemudian hasilnya, baik itu hasilnya sesuai harapan kita ataupun tidak sesuai harapan kita, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah Islam yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara yang mudah dan ringkas agar kita bisa jalanin supaya hidup kita menjadi tenang. Sebagai ilustrasi adalah bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ketika akan dibakar oleh seorang raja yang zalim, beliau tetap tenang. Beliau bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun beliau tahu konsekuensinya adalah kematian, kalau dibakar pasti mati. Tetapi beliau tetap tenang dan bertawakal kepada Allah. Sampai akhirnya datanglah firman Allah, ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan selamatkanlah Nabi Ibrahim. Masya Allah. Jadi kita akan mendapatkan mujizat yang luar biasa kalau kita zikir kepada Allah, jalani dengan sabar, kemudian lanjutkan dengan syukur, dan akhiri dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kecemasan, ketakutan, apapun itu yang terjadi dalam hidup kita tetap menjalannya dengan tenang. Amin ya rabbal alamin. Saya Ahmad Pranggono dari Dompet Du'afa. Terima kasih. Berzakat itu culture. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.